Shalom Jemaat Tuhan, selamat Paskah. Biar kebangkitan Yesus memberi pengharapan yang baru untuk kita semua. Bersama saya, Sam Yogi, berikut Battle News seminggu ke depan. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Karena itu, kami mengajak jemaat sekalian untuk ikut dalam kegiatan doa yang diadakan di gereja ini. Pelita Hidup, suatu program yang membawa kita pada pengenalan akan Kristus. Disiarkan melalui YouTube GBI Battle Kelapa Gading setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Doa Pagi diadakan pada hari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Konser doa diadakan pada hari Jumat 5 April 2024 pukul 7 di Gereja Lantai 2. Kami menghimbau kepada seluruh pengurus dan pelayan hadir dalam ibadah ini. Menara Doa Sinode GBI, setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi secara online melalui aplikasi Zoom. Menara Doa Onsite setiap hari Sabtu pukul 9 pagi di Gereja Lantai 4. Berikut akan kami sampaikan kegiatan kategorial yang dapat jemaat ikuti. Kami mengundang kepada semua wanita Battle untuk hadir dalam ibadah WBI pada hari Rabu 3 April 2024 pukul 11 pagi. Melalui aplikasi Zoom, dilayani oleh PDP Sri Dewi Jani. Mari para wanitanya Allah, ajak rekan-rekan yang lain hadir dalam ibadah ini. Di tengah zaman yang semakin banyak tantangan, kami mengingatkan agar generasi milenial senantiasa berjaga-jaga. Mari perkuat imanmu dengan mengikuti ibadah Battle Youth dan Teens Kelapa Gading setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Setiap hari Minggu pukul 10 pagi, ada ibadah Battle Kids. Kami menghimbau para orang tua untuk membawa anaknya dalam ibadah Battle Kids, agar mereka lebih mengenal dan merasakan kebaikan Tuhan. Ibadah Raya Onsite hari Minggu 7 April hanya diadakan satu kali ibadah, yaitu pada pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh PDP Fengki Kurniawan, dengan tema Iman Mengalahkan Pikiran Negatif. Di dalam hidup, setiap hari pasti ada orang-orang yang kita kenal. Tetangga kita yang berpapasan setiap hari di depan rumah. Rekan kerja yang kita temui di kantor 5 hari dalam seminggu. Atau teman-teman yang kita temui sekali-kali. Orang-orang yang kita harapkan dapat mengetahui dan mengalami kasih Tuhan. Bagaimanakah kita membagikannya? Dari manakah kita memulainya? Dalam hati, kita tahu bahwa ada harga yang harus dibayar untuk itu. Untuk membuka hidup kita dan membagikan iman kita. Hal itu membutuhkan waktu, kerentanan, pengorbanan, resiko ditolak. Tapi itulah panggilan kita, untuk membuka hidup kita dan membagikan Kristus dengan orang-orang di sekitar kita. Karena hanya lewat membuka hidup kita, ruang untuk pembicaraan jujur dapat terjadi. Ruang di mana orang-orang dapat menjadi diri mereka sendiri dan mengeksplorasi bagian terdalam kehidupan bersama orang-orang yang mereka kenal dan percayai. Itu sebabnya kami menjalankan Alpha. Alpha adalah sesi interaktif selama beberapa minggu di mana Anda dapat mengundang teman-teman Anda untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dalam hidup sambil makan bersama. Ini adalah kesempatan bagi Anda untuk mengundang orang lain ke dalam pembicaraan jujur tentang iman. Karena ketika sulit menemukan momen yang tepat, atau perkataan yang tepat, atau keberanian, Anda hanya cukup mengundang. Alpha, siapa yang akan Anda undang? Demikianlah rangkaian kegiatan ibadah sepekan ke depan. Jika Anda membutuhkan informasi selengkapnya dapat dilihat melalui Instagram GBI Battle Jakarta. Selamat berakhir pekan dan jangan lupa untuk tetap senantiasa mengutamakan Kristus dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian.
Selamat pagi. Hari ini siapa yang hari ini siap untuk menyembah Tuhan dan datang kepada Tuhan lebih dalam lagi? Boleh sama-sama lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Hari ini mari kita mau sama-sama siapkan hati kita yang terbaik. Hari ini kita mau sama-sama bangun menyembah Dia. Hari ini kita mau sama-sama memuji namanya. Sebab kasih-Nya begitu besar untuk setiap kita. Sebab Dia Allah yang setia. Dan hanya Dia Allah yang layak terima segala pujian dan penyembahan kita. Yes, terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami yang terbaik semuanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Hatiku siap membangunkan fajar. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap bermazmur bagimu. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau sama-sama nyanyikan lagu
biar segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami umat-Mu di tempat ini Tuhan, kami mau sama-sama bersatu hati Tuhan, membawa pujian dan penyembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini nyanyian kami Tuhan, ini sorak-sorai kami Tuhan. Datanglah dan bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Biar hari ini semuanya hanya tentang Engkau dan semuanya hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau tanggalkan Tuhan semua keluh kesah kami Tuhan. Kami mau tanggalkan Tuhan semua hal yang mengganggu kami Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, biar hari ini semuanya hanya tentang Engkau Tuhan. Hari ini izinkan kami untuk datang mendekat Tuhan. Izinkan kami Tuhan untuk mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Sebab hari ini kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau lebih dan lebih dalam lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini Kau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini Kau ingin berbicara sesuatu yang luar biasa Tuhan. Hari ini kami percaya Kau ingin melakukan sesuatu hal yang luar biasa buat setiap kami Tuhan. Hari ini kami siap Tuhan. Kami siap menyambut Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Setiap jemaat Tuhan hari ini yang siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Puji nama Tuhan. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Berikan dulu salam ke kiri kanannya. Katakan, Tuhan Yesus kuat kita. Hari kita mau sama-sama memuji Tuhan, Allah sumber kuat kita, amin. Sama-sama kita mau katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlangsang di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Katakan, walaupun beribu rebah di kiri kita, beribu rebah di kiriku, berlangsang di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Mari kita mau nyatakan iman kita. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Katakan sumber kemenanganku, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan adalah sumber kuat kita dan perisai hidup kita, katakan amin. Sebab kita semua diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengalahkan setiap musuh dan tantangan di hadapan kita, amin.
diberi kuasa dari Raja mulia. Untuk apa saudara? Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sama-sama katakan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sebab bila Allah ada bersama-sama dengan kita, siapa yang sanggup menjadi lawan kita? Amin, saudara-saudara. Mari kita mau serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sebab Dia sumber kuat dan perisai hidup kita. Amin. Sama-sama katakan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi lebih sungguh. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikanlah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, kita sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara sekalian dipersilakan untuk kembali duduk. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bangga kami punya Tuhan yang besar, Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang gak pernah mengingkari janjinya. Kami bangga kami punya Allah yang menjadikan kami lebih dari pemenang, Tuhan. Kami mau menaruhkan seluruh pengharapan kami di dalam tangan-Mu, Tuhan. Sebab kami tahu seluruh hidup kami ada dalam genggaman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di
Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah online ini. Hari ini saya akan menyampaikan pesan Paskah yang terambil dari Matius 28 ayat 1-10 yang berbunyi demikian. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Saudara sekalian, ada dua pesan Paskah yang saya mau bagikan dari perikop ini. Yang pertama, Yesus bangkit, jangan takut. Nah, Alkitab mencatat bahwa orang pertama yang mendengar berita kebangkitan Yesus adalah para wanita, bukan para murid pria. Padahal pada waktu itu wanita kurang dianggap dan cenderung diremehkan. Misalnya, seorang wanita tidak diperhitungkan sebagai saksi dalam sebuah peristiwa kalau dia sendirian yang memberikan kesaksian, kecuali kalau ada pria yang juga memberikan kesaksian yang sama. Jadi wanita diremehkan, tapi justru Yesus menyatakan diri kepada para wanita. Dan sampai hari ini saya percaya Tuhan bisa menyatakan diri kepada orang yang seringkali tidak dianggap oleh orang lain. Kenapa? Karena ternyata para wanita inilah yang pergi ke kubur Yesus pertama-tama menjelang fajar menyingsing. Seperti catat ayat 1 tadi. Sementara mungkin para murid yang lain masih tidur. Di sini kita belajar, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengutamakan Tuhan, orang yang menomorsatukan Tuhan, kepadanya lah Tuhan akan memberikan berkat rohani yang luar biasa. Karenanya saudara, setiap pagi carilah wajah Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan, pembacaan Alkitab. Maka Tuhan akan menyatakan diri dan kehendaknya kepada kita. Setiap hari ada doa pagi lewat YouTube misalnya. Saudara bisa ikuti untuk membangunkan iman kita. Kita juga bisa membaca Alkitab secara pribadi. Sehingga dalam relasi dengan Tuhan, Tuhan menampakkan diri, menampakkan kemuliaannya kepada kita sekalian. Saya teringat saudara, ada jemaat yang saya layani yang justru pada masa pandemi ini mengalami terobosan berkat yang luar biasa. Lalu setelah sharing ditanya, ternyata mereka itu suka sekali membaca Alkitab. Ada satu orang yang sampai 30 kali baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Orang yang lainnya ada yang dalam setahun dia baca 7 kali. Mungkin kira-kira 20 pasal setiap hari. Dan setelah itu setahun sekali. Dan saya melihat orang yang cinta Tuhan, mengutamakan Tuhan. Ada breakthrough, terobosan yang Tuhan berikan kepada dia. Ada seorang pembina remaja yang kemudian ingin pindah ke luar kota karena ada pekerjaan yang lebih bagus. Tapi setelah sharing dengan rekan hamba Tuhan, akhirnya dia dimantapkan untuk tetap ada di kota tersebut. Karena banyak anak-anak rohaninya, para remaja yang harus dibina. Dan kemudian dia memulai sebuah usaha yang ternyata sangat maju, sangat diberkati oleh Tuhan. Ya penghasilannya sekarang jauh lah dibandingkan kalau dia pergi ke luar kota untuk kerja. Orang yang cinta Tuhan, melayani Tuhan, mengutamakan Tuhan, ada berkat yang Tuhan berikan kepada kita.
Nah, Alkitab kemudian mencatat bahwa pada minggu Paskah, ketika para wanita itu pergi ke kubur Yesus di pagi buta, sebetulnya mereka bingung siapa yang bisa menggulingkan batu kubur Yesus yang sangat besar itu. Karena mereka cuma wanita yang lemah. Batunya besar sekali, saudara. Tetapi yang luar biasa, mereka tetap melangkah dengan iman. Dan karena itulah Tuhan bekerja. Karena Alkitab kemudian mencatat, terjadilah gempa bumi yang besar dan seorang malaikat Tuhan datang dari langit menggulingkan batu kubur itu lalu duduk di atasnya. Itu dicatat pada ayat kedua. Ini berarti ketika kita menghadapi masalah besar, tetaplah melangkah dengan iman. Maka akan ada jalan keluar. Karena Tuhan berkuasa atas seluruh masalah hidup kita. Saya pernah membaca Yesaya pasal yang ke-6. Ketika Raja Uzia mati. Uzia ini Raja Israel yang memerintah 52 tahun dan memberikan keamanan politik kepada bangsa Israel karena musuh mereka terutama Asyur tidak berani menyerang. Tapi Uzia kemudian mati. Saat harapan mereka hilang, Yesaya 6 ayat 1 berkata, pada tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Kapan Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta? Kapan dia mengalami perjumpaan dengan Yang Maha Kudus? Ketika masa kehilangan, ketika masa sulit. Pada saat itulah ketika andalan manusia hilang, Allah menambahkan diri, aku Allah yang berdaulat. Aku memegang pemerintahan atas dunia dan juga atas hidupmu. Karenanya percayalah, di masa sulit dalam hidup kita, tetap tenang, dia duduk di atas tahta. Dia yang mengatur semuanya. Banyak orang khawatir, aduh 2024, siapa yang akan jadi presiden pengganti? Waduh, takutnya begini begitu. Percayalah, Tuhan tetap duduk di atas tahta. Dia yang berkuasa atas Indonesia. Dan selama di negeri ini banyak orang berdoa mencari wajah Tuhan. Yang terbaik Tuhan akan berikan kepada bangsa kita Indonesia. Karena Allah duduk di atas tahta. Seperti malaikat duduk di atas batu kubur itu, Tuhan juga punya kedaulatan atas hidup kita. Nah, selanjutnya kita lihat malaikat itu datang untuk menggulingkan atau membuka batu kubur Yesus. Untuk apa? Mungkin kita pikir ya supaya Yesus bisa keluar dari kuburnya. Enggak, saudara. Malaikat membuka batu kubur yang jelas bukan untuk memberi jalan agar Yesus bisa keluar dari kubur. Karena setelah kebangkitan Yesus mengenakan tubuh kemuliaan. Dan tubuh kemuliaan itu punya ciri bisa pindah cepat. Tidak dibatasi oleh ruangan. Artinya dia bisa tembus tembok. Bisa tiba-tiba masuk ke sebuah ruangan walaupun pintunya terkunci. Itu sifat tubuh kemuliaan. Jadi Yesus bisa keluar begitu saja. Tapi tujuan batu kubur dibuka adalah agar supaya para murid bisa masuk ke kubur yang sudah kosong. Dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus sudah bangkit. Saya percaya Tuhan sering membuat mujizat agar kita lebih beriman kepadanya. Karena dia selalu membuka jalan ketika kita menghadapi masalah. Itu yang membuat kita bisa melihat dan mengalami kehebatan kuasanya serta mengandalkan dia. Saudara sekalian, beberapa bulan yang lalu saya mendengar berita sukacita karena kita mau membangun sebuah gereja di Bandung Timur dan Museum Alkitab Modern. Izinnya keluar, wow, luar biasa. Tapi kemudian ketika mau memasuki tahun ini, kan kita dengar 2022 sulit, tahun 2023 gelap. Wah, berani nggak ya kita melangkah? Saya berdoa, saya bergumul, dan saya mulai berunding dengan panitia pembangunan. Yang pertama harus kita bayar kalau kita mau mengerjakan apa? Tiang panjang dulu, Pak. Berapa biayanya? Setelah dihitung-hitung 17 miliar, saudara. Waduh, besar sekali. Tapi setelah berdoa cukup lama, akhirnya saya bilang, jalan. Uang belum ada, saudara. Tapi waktu kita melangkah dengan iman, Tuhan nyatakan mujizat. Sepasang suami istri
ngomong sama saya, Pak, apa dulu yang harus dikerjakan untuk pembangunan tiang pancang? Jadi dibangun? Jadi. Berapa biayanya? 17 miliar. Dia nengok sama istrinya, dia bilang, kami sudah sepakat apapun yang akan dilakukan gereja pertama untuk pembangunan, kami yang akan support. Jadi akhirnya dia yang Tuhan pakai untuk membiayai tiang pancang tersebut. Kalau saya tidak melangkah dengan iman, tidak akan ada mujizat. Tapi waktu kita melangkah, walaupun secara logika tidak masuk akal, Tuhan yang berdaulat akan menyatakan kuasanya. Nah saudara-saudara, selanjutnya kehadiran malaikat yang menggulingkan batu kubur itu menimbulkan kegentaran hebat bagi para penjaga kubur Yesus, yaitu orang-orang yang tidak percaya, para prajurit Roma. Sehingga mereka menjadi seperti orang mati, ketakutan banget. Karena apa? Itu merupakan tanda penghukuman bagi mereka. Tapi bagi orang percaya, kita tidak perlu takut. Karena kehadiran malaikat adalah tanda juga kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya sampai hari ini tetap percaya Tuhan masih bisa mengutus para malaikatnya untuk menolong orang-orang beriman. Karena malaikat adalah roh-roh yang diutus Tuhan untuk melayani. Saudara, kalau bukan malaikat, Tuhan bisa terjun langsung untuk menyatakan mujizat, atau dia bisa pakai orang lain, siapa saja yang dia mau untuk membuka jalan bagi kita. Karenanya percayalah, kalau Tuhan hadir, selalu ada kemenangan yang dia berikan kepada kita. Nah, malaikat kemudian memberi pesan agar para wanita itu tidak takut. Dan jangan mencari Yesus yang mati, sebab dia sudah bangkit. Dari sini kita belajar, semua nabi, semua pengajar agama mati dan dikuburkan. Hanya Yesus yang mati, dikuburkan, tetapi kemudian bangkit, naik ke sorga, akan datang kembali sebagai raja di atas segala raja. Sebab dia bukan hanya manusia, dia Allah yang telah datang dalam rupa manusia. Saudara, percayalah, kalau engkau beriman kepada Yesus, orang yang beriman kepadanya akan diselamatkan. Selanjutnya setelah malaikat bilang bahwa Yesus sudah bangkit, dia mengundang para wanita itu untuk melihat tempat Yesus dibaringkan di dalam kubur gua batu tersebut. Ini berarti bahwa Tuhan ingin kita menjadi saksi mata yang mengalami sendiri peristiwa kebangkitan Yesus. Dan tidak hanya mendengar dari kata orang saja. Sebab orang yang mengalami secara pribadi pertolongan Tuhanlah yang bisa bersaksi kepada orang lain bahwa Yesus itu hidup. Karena wanita itu kemudian disuruh untuk memberitakan hal ini kepada para murid yang lain. Tapi mesti ngalami dulu baru bisa bersaksi. Jangan seperti seorang pengamen cilik yang nyanyi nih. Bintang kecil katanya di langit yang biru katanya. Amat banyak katanya menghias angkasa katanya. Loh, kenapa dia selalu ngomong katanya? Rupanya dia buta. Bintang kecil dia nggak pernah lihat. Di langit yang biru nggak tahu biru merah kuning dia nggak pernah lihat warna. Saudara, tapi kita itu jangan jadi Kristen katanya. Katanya Tuhan hebat, katanya Tuhan menyembuhkan. Pernah ngalami belum? Belum. Jangan jadi Kristen katanya orang, tapi jadi Kristen faktanya. Karena itu mereka harus melihat sendiri kubur itu sudah kosong, saudara. Sehingga mereka yang telah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan diutus untuk bersaksi kepada orang lain. Nah, saya melihat bersaksi tentang Yesus itu ibarat seorang musafir yang hampir mati kehausan di padang gurun. Namun kemudian dia menemukan sumber mata air. Wah, dia senang sekali. Dia minum, dia mandi, saudara. Dan setelah dia puas dengan semuanya itu, dia melanjutkan perjalanan. Dan dia lihat ada orang yang lain yang hampir mati juga karena kehausan. Lalu dia bilang, kalau kamu mau minum, mandi sekalian, itu tuh tempatnya di sini. Saudara, betapa jahatnya orang yang tahu di mana sumber mata air, tapi dia bungkam dan tidak cerita kepada teman yang lain. Kalau engkau sudah bertemu dengan Yesus Sang Juru Selamat dunia, pesan Paskah mendorong kita untuk menjadi saksi bagi Kristus. Ceritakan Yesus kepada keluargamu, kepada teman-temanmu supaya mereka juga percaya. Ini pesan Paskah yang pertama. Yesus sudah bangkit.
jangan takut. Menghadapi apapun, jangan takut. Tapi justru kita harus memberitakan kabar baik tentang Yesus. Pesan Paskah yang kedua adalah Yesus mendahului kamu ke Galilea. Alkitab tadi mencatat setelah bertemu dengan malaikat, para wanita itu segera pergi untuk memberitahukan kabar baik ini kepada para murid. Yaitu kabar tentang kebangkitan Yesus. Tiba-tiba ketika mereka sedang dalam perjalanan, tiba-tiba Yesus menampakkan diri dan memberi salam kepada mereka. Para wanita itu kemudian langsung memeluk kakinya dan menyembah Yesus. Saudara, ini menunjukkan bahwa bila mana Yesus hadir, dia selalu memberikan salam, shalom, artinya damai sejahtera kepada umatnya. Kehadiran Yesus memberikan damai sejahtera. Kehadiran Yesus memberikan sukacita dalam hidup kita. Karena itu setiap hari izinkan Yesus hadir dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam setiap langkah kehidupanmu. Maka shalom ilahi, damai sejahtera Tuhan akan berikan kepada kita. Dan kehadiran Yesus itu membuat kita seharusnya tersungkur, memeluk kakinya dengan sikap hormat, serta menyembah Yesus. Tuhan, Engkau hadir memberikan kemenangan bagiku. Ini bukan gara-gara aku hebat, karena Engkau yang hebat. Terima kasih Tuhan, aku memuji dan menyembah-Mu. Saudara, penyembahan adalah ungkapan yang wajar, karena kita punya Tuhan yang hidup yang selalu menolong kita. Nah, penyembahan tidak akan dilakukan bila Yesus hanyalah manusia biasa atau guru saja. Tetapi karena Yesus adalah Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan, pemilik alam semesta, pencipta segala-galanya. Sudah sepantasnya kita menyembah Dia yang telah mengalahkan maut itu. Kalau Dia manusia biasa, mati nggak bangkit. Karena Yesus Tuhan, maut pun dikalahkannya. Sehingga kita harus menyembah Dia. Dan ketika mereka menyembah Yesus, Yesus kemudian berkata, jangan takut. Malaikat bilang, jangan takut. Tuhan bilang, jangan takut. Rupanya di dunia, apalagi pada masa kini, ada banyak orang hidup dalam ketakutan. Takut menghadapi bencana alam, takut perang, takut krisis. Tuhan bilang, jangan takut. Di tengah dunia yang penuh dengan ancaman, Dia selalu mengingatkan kita bahwa Dia adalah Sang Immanuel, Allah yang menyertai, sehingga kita tidak perlu takut akan apapun juga. Yesus juga kemudian berpesan kepada para wanita ini agar mereka memberitahu para murid yang lain untuk menjumpai Dia di Galilea. Itu dicatat pada ayat 10. Ini juga pesan yang mereka dengar dari malaikat di ayat 7. Ia mendahului kamu ke Galilea. Pertanyaannya, kenapa Galilea ya? Kenapa bukan Yerusalem? Yerusalem kota yang lebih besar, Yerusalem adalah kota yang terkenal. Kenapa Galilea? Padahal daerah Galilea itu pada masa itu seringkali dianggap kurang baik. Karena Galilea itu termasuk daerah Zebulon dan Naftali, wilayah bangsa-bangsa lain, tempat bangsa yang diam dalam kegelapan dan dinaungi oleh maut. Waduh, ngeri ya. Namun ternyata kehadiran Yesus sang terang, sang hidup menjadikan tempat itu menjadi baik. Saya percaya kehadiran Yesus dalam hidup kita membuat yang buruk menjadi baik. Karena itulah anugerah Tuhan bagi orang yang terbuang, bagi orang yang tidak dianggap, menjadi berpengharapan, menjadi penuh dengan keselamatan. Yang penting kita harus bertobat sungguh-sungguh, percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Maka yang buruk dirubah menjadi baik. Itu dicatat dalam Matius 4 ayat 14 sampai 17. Bagaimana daerah Galilea, Zebulon dan Naftali menjadi daerah yang sangat istimewa. Karena Yesus ada dan melayani di sana. Saudara, jadi bagi Yesus dan para murid sebetulnya Galilea adalah tempat istimewa. Setidaknya karena dua alasan ini. Pertama, ini adalah tempat perjumpaan pertama antara Yesus dan murid-muridnya. Seperti Yesus memanggil Andreas, Simon Petrus, Yohanes dan para murid yang lain di Galilea. Jadi setelah kebangkitannya Yesus mengajak para murid itu reuni. Mengingat kembali kenangan indah, sweet memories. Saat pertama kali mereka mengalami kasih Tuhan.
Begitu juga seharusnya Paskah ini mengobarkan hati kita untuk kembali pada kasih yang mula-mula, first love. Kalau hatimu sudah tawar, sudah dingin, semuanya berjalan secara ritual, tidak ada lagi getaran kasih Allah mengalir dalam hidupmu. Jadikan momentum Paskah ini untuk engkau bangkit kembali, berkobar-kobar, mencintai Tuhan, kembali berdoa, menyembah Dia, memuliakan Dia. Kasihi Tuhan, karena Galilea adalah tempat first love, perjumpaan pertama dengan Tuhan. Ingatkah saudara ketika engkau pertama mengalami kelahiran baru? Betapa engkau sungguh-sungguh pergi beribadah. Ke gereja bisa berkali-kali bahkan. Baca Alkitab, berdoa. Sekarang bagaimana? Ayo kita kembali pada cinta mula-mula. Galilea adalah tempat perjumpaan pertama Yesus dan para murid. Yang kedua, Galilea adalah tempat yang istimewa di mana Yesus memanggil para murid untuk meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Dia. Seperti halnya Petrus yang meninggalkan jalan dan perahunya lalu mengikut Yesus dan Tuhan mengubahnya menjadi penjala jiwa. Kini kita juga dipanggil untuk melayani Dia. Namun dengan berjalannya waktu, kadang-kadang gairah pelayanan kita itu bisa luntur. Motivasi pelayanan kita jadi kabur, tidak lurus lagi. Maka Yesus mengingatkan kembali para murid tentang panggilan pelayanan di mana mereka harus melakukannya dengan segenap hati. Saya berdoa supaya engkau yang mundur dari pelayanan, yang hanya duduk-duduk di rumah, tidak lagi berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, kembali dalam pelayanan, kembali melayani dengan bergairah, dengan semangat. Karena Yesus sudah bangkit untuk hidup saudara, engkau juga harus bangkit untuk kemuliaan Tuhan. Galilea adalah tempat perjumpaan pertama kita dengan Yesus, first love. Galilea adalah tempat Tuhan memanggil kita dalam pelayanan. Ayo kita memberikan hidup kita lagi bagi Tuhan. Di pantai Danau Galilea lah, kemudian Yesus menanyai Petrus sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Dan ketika Simon mengiyakan, ya Tuhan, aku mengasihi engkau, Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudara, ini berarti Yesus tidak membuang Petrus. Walaupun Petrus pernah menyangkal Dia 3 kali. Seharusnya udah gak layak. Tapi ketika Yesus bangkit, beritahukan kepada saudara-saudaramu dan juga kepada Petrus supaya dia menjumpai aku di Galilea. Kok nama Petrus dimunculkan? Kan sebetulnya cukup disebutkan sebagai saudara-saudara atau murid-murid yang lain. Kenapa nama Petrus dimunculkan? Apa dia istimewa? Sebetulnya Yesus hanya ingin meyakinkan. Panggil semua murid termasuk Petrus yang sudah menyangkal aku 3 kali. Mestinya gak layak, tapi aku tetap mengasihi dia. Dan di pinggir Danau Galilea, Yesus masih memberikan second chance, kesempatan kedua kepada Simon untuk bertobat dan kembali kepada Yesus. Bersyukur Simon Petrus bertobat, dipulihkan oleh Tuhan. Dan dia tidak menyia-nyiakan perintah Tuhan. Siapa yang berdiri pada hari Pentakosta berkhotbah sehingga 3.000 orang bertobat dan dibaptis? Simon Petrus yang pernah menyangkal dia. Saudara, saya percaya di dalam Tuhan ada kesempatan untuk kita bertobat, membarui hidup, membarui komitmen pelayanan kita, dan Tuhan bisa pakai kita lebih hebat. Kiranya semangat Paskah ini membuat kita kembali pada cinta mula-mula dan juga memotivasi kita untuk melakukan rededikasi pelayanan. Saudara, satu hal terakhir yang saya mau bagikan adalah Yesus dikatakan mendahului para murid ke Galilea. Itu berarti Yesus yang mengambil inisiatif untuk berjumpa dengan para muridnya. Dan dia mendahului mereka. Bukan murid-murid yang jalan dulu, tapi Yesus yang sudah ada di sana dan mengundang murid untuk datang. Bukankah dia pernah berkata dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Berarti inisiatif untuk kita menjadi muridnya, menjadi anaknya, untuk kembali pada kasih mula-mula, pada panggilan pelayanan. Itu dari hati Yesus yang begitu luar biasa. Yesus mendahului kamu ke Galilea. Saya mau katakan, menghadapi masa depan yang tidak pasti,
yang mungkin diwarnai dengan krisis ekonomi, bencana alam, kelaparan, perang, dan yang lain. Kita harus yakin bahwa Yesus sudah ada di sana. Yesus sudah ada di depan kita. Tahun 2024, 2025, tahun 2030 kalau Yesus belum datang, Yesus sudah ada di sana. Karena Dia Allah, Alfa dan Omega. Dan kalau Yesus berjalan di depan kita, mengapa kita perlu takut? Saya pernah membaca kisah ada sebuah peta yang dipamerkan di Museum London, Inggris, tentang perjalanan seorang marinir tua yang dibuat pada tahun 1525 mengenai pantai Amerika Utara dan lautnya yang ganas. Dan di peta tersebut dia memberikan tulisan catatan untuk daerah-daerah yang belum pernah dikunjungi oleh si marinir tua itu dengan kata-kata yang menakutkan. Di sini mungkin ada raksasa. Di sini mungkin ada kalajengking ganas. Di sini mungkin ada naga. Sekitar tahun 1800-an peta itu dibeli oleh seorang bernama John Franklin yang kemudian melihat kata-kata yang menyeramkan itu mengganti tulisan yang menakutkan itu dengan tulisan di sini ada Tuhan. Di sini ada Tuhan. Di tempat ditulisan di sini mungkin ada naga, dia ganti di sini ada Tuhan. Oh benar sekali saudara, di masa depan yang belum kita jalani, kita nggak boleh bilang, wah mungkin di depan ada naga, ada ular berbisa, ada kalajengking ganas. Di jalan-jalan yang belum pernah kita lalui, kita selalu yakin, di sana pun ada Tuhan. Dan jika Tuhan di pihak kita, siapa yang akan berani melawan kita? Dia mendahului kita, dia berjalan di depan kita. Seperti tiang awan dan tiang api yang berjalan dan membawa kita pada tanah perjanjian. Percayalah, Tuhan telah memimpin kita pada jalan kemenangan. Tugas kita adalah pegang janjinya yang berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini doa saya. Kiranya melalui Paskah ini kita diyakinkan. Pertama, Yesus bangkit, jangan takut. Yang kedua, Yesus mendahului kamu ke Galilea. Karena Galilea adalah tempat perjumpaan pertama, first love dengan Yesus. Dan Galilea adalah tempat panggilan pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga kita harus mendedikasikan hidup kita kepada Dia. Dan percayalah, karena Dia selalu menyertai kita. Selalu ada kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. Mari kita pejamkan mata kita berdoa. Bapa terima kasih untuk hari Paskah. Engkau sudah menang atas maut, menang atas kematian. Berarti kalau kami percaya kepadamu, kami menang di tengah segala tantangan kehidupan ini. Sehingga kami tidak perlu takut menghadapi masa depan. Engkau menyertai kami. Yang kami minta, kobarkan cinta kami kepadamu. Kobarkan semangat pelayanan kami. Sehingga hidup kami adalah hidup yang dipersembahkan bagimu. Terima kasih Bapa. Biarlah mulai hari ini kami mengambil keputusan. Bangkit bagi Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan dan Raja kami. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami hadir di tempat ini ya Tuhan. Kami boleh berkesempatan memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Bahkan kami boleh berkesempatan mendengarkan segala firman-Mu ya Bapa, yang meneguhkan dan menguatkan iman kami, sehingga kami boleh semakin dewasa di dalam iman kami, dan iman kami semakin diteguhkan. Biarlah Engkau menjamah setiap kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu itu senantiasa boleh kami hidupi dalam kehidupan kami, dalam menghadapi segala permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh juga menjadi alat-Mu ya Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu ya Tuhan. Karena inilah amanat agung yang Kau tinggalkan bagi kami ya Tuhan, untuk menjadi membawa jiwa-jiwa baru datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan.
Ya Bapa di surga, pada kesempatan ini juga kami berdoa ya Tuhan, untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Kau tahu ya Bapa, setiap permasalahan yang kami hadapi ya Tuhan. Biarlah firman yang baru kami dengar ini senantiasa menguatkan dan meneguhkan kami, sehingga kami semakin cakap menghadapi segala masalah dan dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh keluar sebagai pemenang ya Tuhan. Kami yang menghadapi permasalahan dalam rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan dengan anak-anak, hubungan dengan orang tua, dengan mertua, ataupun juga permasalahan di dalam pekerjaan dan usaha kami, permasalahan juga di dalam menghadapi sakit penyakit yang dialami oleh seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Engkau yang memampukan kami agar kami tetap berpengharapan hanya kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, bila KPU juga telah selesai merekapitulasi ya Tuhan hasil pemilu ini ya Tuhan, dan sudah ditentukan presiden wakil presiden yang terpilih ya Bapa. Kiranya Engkau mengurapi presiden terpilih ini ya Tuhan, sehingga ia dapat benar-benar menjadi alat-Mu ya Tuhan, untuk mempersatukan bangsa ini ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan, sehingga amanat rakyat yang diembannya ya Tuhan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya ya Tuhan, sehingga Indonesia boleh menjadi negara yang maju dan berkembang ya Tuhan, dan menjadi negara yang menjadi berkat bagi banyak negara-negara lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu juga terjadi pertobatan besar atas bangsa ini ya Tuhan, sehingga bangsa ini juga boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan Yesus, bila sebentar kami juga akan berpisah satu sama lain, kiranya Tuhan menyertai dan memimpin kami, sehingga kami juga dapat menjalankan segala aktivitas-aktivitas kami juga dengan baik ya Tuhan. Segalanya kami taruhkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita angkat tangan bersama-sama untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah melimpah senantiasa dalam kehidupan kita, dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kecintaan dari pribadi Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Silakan bersatu sejenak. Tuhan Yesus memberkati.